Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap adik-adik semua sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk tersenyum dan bahagia selalu. Hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 4 dengan judul peristiwa alam, yaitu bencana alam. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Syifa Fadilah, NIM 2101020004 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan mata kuliah Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Winarti Dwi Febriani MPD. Bencana alam ialah peristiwa yang dapat mengganggu kehidupan dan membuat kerusakan yang ada di muka bumi ini, dan peristiwa itu sendiri dapat disebabkan oleh alam atau manusia itu sendiri. Macam-macam bencana alam itu ada banjir, angin topan, gempa bumi, kebakaran hutan, dan bencana-bencana alam lainnya. Akibat dari bencana alam banjir, angin topan, gempa bumi, yaitu dapat membuat rumah dan bangunan lainnya rusak, jalanan retak, kerusakan lingkungan, kehilangan barang-barang berharga, dan juga bisa mengambil korban jiwa. Dan akibat dari kebakaran hutan, yaitu dapat menyebabkan hewan kehilangan tempat tinggalnya dan tumbuhan hangus terbakar dan sebagainya. Ibu akan membacakan cerita tentang Siti yang mendengar berita dari radio saat sampai di rumah, dan berita itu tentang bencana alam yang terjadi di Desa Sukamaju. Bencana alam di Desa Sukamaju. Angin topan melanda Desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang, rumah-rumah rubuh, dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke Desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut, dan ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk Desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut, dan mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi dengan Desa Sukamaju dan mengapa mereka berterima kasih? Setelah mendengar berita tersebut, Siti mengajak teman-temannya berkumpul. Mereka berkumpul di rumah Siti. Siti menceritakan tentang berita bencana alam yang menimpa Desa Sukamaju. Kata Siti, "Teman-teman, apakah kemarin kalian mendengar berita dari radio? Ada berita tentang bencana angin topan. Bencana ini terjadi di Desa Sukamaju." Kata temannya Siti, yaitu Ani, "Aku belum mendengar berita itu, Siti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami." Kata Beni, "Apakah kamu mendengar berita itu, Dayu?" Dayu menjawab, "Aku sudah mendengar berita itu, Beni. Desa itu kan dekat dengan tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka ya?" Beni menjawab, "Aku akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan. Kami ingin memberikan makanan." Selanjutnya Arya berkata, "Tepat sekali, Beni. Makanan memang sangat dibutuhkan penduduk Desa Sukamaju." Edo menyetujui ucapan yang dikatakan oleh Beni. Edo berkata, "Idemu bagus, Beni. Ayo kita mengajak keluarga. Nanti kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing." Selanjutnya Siti berkata, "Terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam." Selanjutnya kita akan membuat ungkapan terima kasih. Adik-adik semua, apakah pernah mengalami kesusahan dan siapa yang menolong? Apa yang kamu ungkapkan jika ada yang menolong?
Selanjutnya, kita akan membuat kalimat dari beberapa kata. Ibu contohkan terlebih dahulu ya, dari kata makanan. Contoh kalimatnya yaitu, terima kasih atas makanan yang kamu berikan. Selanjutnya, terdapat kata baju dan buku. Adik-adik bisa membuat kalimat dari kata-kata yang ibu berikan. Ternyata Benny menepati kata-katanya loh. Benny dan keluarga sedang bekerja sama. Mereka akan menolong korban bencana alam angin topan yang terjadi di desa Sukamaju. Benny bertanya kepada ibu, "Ibu, apakah kita jadi memasak makanan untuk korban bencana? Saya mau membantu." Dan kakaknya Benny berkata, "Ibu, mari ku bantu mencatat bahan-bahan untuk memasaknya." Ibu menjawab, "Terima kasih Benny dan Tiur, kalian mau membantu ibu. Kita akan bekerja sama menyiapkan makanan untuk korban bencana alam." Kemudian Benny bertanya lagi kepada ibu, "Makanan apa yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana?" Nah, dari percakapan ibu, Benny dan Kak Tiur, apakah adik-adik semua pernah bekerja sama dengan anggota keluarga? Kenapa ya kita perlu bekerja sama? Setelah Benny dan keluarganya memberikan makanan kepada korban bencana, sore hari Benny dan teman-teman berkumpul kembali di rumah Udin. Benny menceritakan pengalamannya bekerja sama untuk membantu korban bencana alam. Kemudian Udin mengajak teman-teman ke rumah tetangganya yang merupakan pengrajin tanah liat. Udin mengajak teman-teman untuk berkreasi membuat bentuk dari tanah liat. Kreasi itu akan dibawa ke desa Sukamaju sebagai hadiah untuk anak-anak di sana, anak korban bencana alam. Benny sudah menceritakan cerita pengalamannya kepada teman-temannya saat bekerja sama untuk membantu korban bencana alam. Nah, adik-adik semua, ada pengalaman tidak saat bekerja sama di rumah bersama ibu, ayah, kakak, dan anggota keluarga lainnya? Jangan lupa ceritakan di depan teman-temanmu ya. Lakukan secara bergantian. Selanjutnya, terdapat cara membuat kreasi dari tanah liat. Yang pertama, siapkan koran sebagai alas. Letakkan plastik atau papan kayu di atas koran. Yang kedua, basahi tangan kalian dengan air terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, ambil segenggam tanah liat. Dan yang keempat, tekan-tekan dan remas tanah liat sampai lembut. Dan yang kelima, buat bentuk yang kamu inginkan. Dan cara yang terakhir, jemur tanah liat hingga mengering. Selesai sudah materi yang ibu sampaikan saat ini. Terima kasih karena sudah memperhatikan materi yang ibu sampaikan dari awal sampai akhir. Selamat belajar adik-adik semua. Jangan lupa untuk beristirahat dan jangan lupa untuk bahagia selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.